Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara streaming, mari kita bersyukur karena Tuhan menggerakkan kita ke tempat ini. Kita bisa menghampiri tahta kudus-Nya. Semuanya karena
Tuhan Yesus Kristus yang membuka jalan. Bapak Ibu, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur, mempersiapkan hati, memuji dan menyembah Tuhan, supaya Tuhan senang dengan apa yang kita kerjakan pada saat ini. Setiamu bagi kami tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap hari. Tuhan, kami mengucap syukur di dalam keberadaan kami yang lemah. Tuhan menangkap kami, membawa kami masuk di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami kumpulan orang-orang yang tidak layak. Tetapi Tuhan yang penuh dengan anugerah melayakkan kami. Kami mau menyerahkan ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Mari Engkau yang akan beranugerah, Engkau yang akan melimpahkan berkat dan rahmat-Mu bagi kami semua. Biarlah nama-Mu kami tinggikan dan kami muliakan. Engkau disenangkan dengan setiap pujian yang kami naikkan bagi Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami membuka ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ceritakanlah segala perbuatannya yang ajaib. Sebab sungguh besar dan agung karya Tuhan bagi setiap kita. Bila ku gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran ciptaanmu yang
Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita datang di hadapan Tuhan secara pribadi, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang ku memujimu Tuhan. Jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang sungguh besar bagi setiap kami. Engkau telah merelakan putra-Mu yang tunggal untuk menebus dan menyelamatkan setiap kami. Kami bersyukur bahwa anugerah-Mu yang besar itu jauh melampaui apa yang layak untuk kami terima, melebihi apa yang dapat kami bayangkan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, memohon ampun. Saat kami seringkali mendukakan hati Tuhan, melalui pikiran kami, melalui perkataan kami, bahkan juga melalui doa-doa kami. Ampuni kami Tuhan. Saat melalui doa-doa kami justru tidak mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Tapi kami justru mencari kesenangan kami, mengejar kenyamanan bagi diri kami. Kiranya pengampunan-Mu yang sempurna itu Tuhan, boleh mencelikkan mata kami, boleh mengarahkan hati kami, supaya pada akhirnya kami boleh menjalani hidup kami bukan dengan kekuatan kami sendiri, bukan dengan tujuan kami, ambisi kami pribadi, tapi karena kami menyadari bahwa seluruh hidup kami
adalah persembahan yang sepantasnya dan selayaknya kami arahkan, kami berikan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami rindu untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan penebus kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Puji Tuhan. Sebagai respon terhadap anugerah Allah yang melimpah-limpah di dalam hidup kita, mari kita bersama-sama menyatakan pernyataan iman Eksodus yang berbunyi demikian. Kami percaya bahwa setiap kata dalam seluruh naskah asli Alkitab adalah diilhamkan oleh Allah, sehingga tidak mengandung kesalahan apapun, baik dalam hal iman, etika, sejarah, maupun ilmu pengetahuan. Karena diilhamkan oleh Allah, Alkitab merupakan standar kebenaran dan otoritas tertinggi dalam seluruh aspek hidup orang percaya, baik dalam hal doktrin maupun praktik hidup. Kami percaya kepada Allah Tritunggal, satu hakikat, tiga pribadi, pencipta segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang dalam kedaulatannya yang mutlak dan pengetahuannya yang tak terbatas, telah menetapkan sejak kekekalan segala sesuatu yang akan terjadi. Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pribadi kedua dalam Tritunggal, sebagai juru selamat satu-satunya yang telah dan akan mendamaikan setiap orang pilihan dengan Bapa. Pendamaian itu hanya bisa dicapai melalui pengorbanan darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Kami semua mempercayai dan dengan sangat rindu menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali ke dunia dalam kemuliaannya sebagai Hakim Agung yang akan menghukum orang-orang yang tidak percaya kepada namanya ke dalam neraka kekal dan yang akan memberikan kehidupan penuh kebahagiaan di surga kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Kami percaya kepada Roh Kudus, pribadi ketiga dalam Tritunggal, yang melahirkan kembali setiap orang pilihan melalui kuasa Injil, memberikan iman kepada mereka dan memimpin mereka dalam pengudusan hidup sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Kami menyadari bahwa semua manusia di luar Kristus adalah hamba dosa yang tidak mungkin bisa mencapai standar kekudusan Allah dan dengan demikian tidak mungkin bisa diselamatkan melalui perbuatan baik. Kami mengakui gereja universal yang merupakan persekutuan orang percaya di segala tempat dan abad, yang mengambil komitmen untuk mencintai ibadah dan terlibat dalam pelayanan di gereja lokal, serta terus-menerus membangun kehidupan kerohanian pribadi yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya bahwa gereja harus memprioritaskan dan terlibat secara aktif dalam misi Allah, guna mengabarkan Injil sampai ke seluruh dunia. Amin, amin. Terpujilah Allah dan Tuhan kita, sebab kasih-Nya yang sungguh besar bagi kita. Mari saat ini kita bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Nya. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat.
Allah kita, sebab sungguh besar karyanya atas kita. Worthy of glory, worthy of honor our God. Great things He has done, worthy of glory, worthy of honor our God. Great things He has done, worthy of glory, worthy of honor our God. Great things He has done, worthy of glory, worthy of honor our God. Great things He has done. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dengan sukacita. Datang pada Bapa dalam Putranya, ajaib karyanya, muliakan namanya. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dengan sukacita. Datang pada Bapa dalam Putranya, ajaib karyanya, muliakan namanya. Worthy of glory, worthy of honor our God. Great things He has done, worthy of glory, worthy of honor our God. Great things He has done. Terpujilah Tuhan dan Raja kita. Tuhan telah membebaskan setiap kita dari maut dan mengalahkan kuasa dosa, sehingga kita beroleh hidup yang baru di dalam Dia. Mari sekali lagi kita bersama-sama meninggikan nama Tuhan, Raja yang hebat. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Mari sekali lagi kita bersama-sama mengangkat pujian kita. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Sebab tidak ada satupun di atas langit dan di bawah bumi yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sejak dulu, saat ini, dan sampai selama-lamanya, biarlah hanya Tuhan saja yang berkuasa atas hidup kita. Dulu, sekarang, selamanya, Kau berkuasa.
kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan kita. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Kristuslah terang dunia yang menaungi hidup setiap kita. Biarlah terang firman Allah terus menuntun setiap kita, agar kita dapat mengasihinya dengan sungguh dan hidup kita didapatinya setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sebab Engkau telah menyatakan anugerah-Mu yang melimpah atas kami, Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi-Mu, bukan karena kami mampu mengasihi dengan sempurna, tapi karena Engkau yang telah mengasihi kami dengan kasih yang sejati dan kasih yang sempurna. Telah kulihat kebaikan-Mu, Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kalau bukan karena kebaikan-Mu, kami tidak ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dan itulah yang mendorong kami ya Tuhan untuk
sungguh-sungguh berkerinduan untuk boleh belajar setia kepadamu ya Tuhan. Itu sebabnya kami rindu firman-Mu boleh mengarahkan kami, mengajar kami. Firman-Mu boleh sekali lagi menegur kami, meneguhkan kami, menghibur kami, menguatkan kami ya Tuhan. Kau kenal kami pribadi lepas pribadi. Berbicaralah kepada kami. Tolonglah hamba-Mu yang lemah dan terbatas supaya boleh menjadi alat kemuliaan-Mu yang mendatangkan berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang hadir maupun yang menyaksikannya melalui tayangan di tempat masing-masing. Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Selamat pagi. Senang sekali pagi ini boleh menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, berkesempatan beribadah bersama dan menyampaikan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita sudah sampai di ujung minggu bulan Maret, Saudara. Ya, waktu berjalan seakan begitu cepat. Kita ada di minggu yang kelima hari ini. Dan saya memahami saudara telah belajar seri tentang topik doa. Dan hari ini kita akan melanjutkannya. Khususnya gereja memberikan kepada kita tema doa yang dilarang Alkitab, saudara. Mungkin waktu membaca awal kita merasa, apa iya Alkitab melarang berdoa, saudara ya. Nah saudara, tentu saja doa itu adalah hal yang sangat akrab dengan kehidupan seorang Kristen. Apalagi kalau saudara ada di dalam sebuah keluarga Kristen, saudara dari dulu ya. Dari kecil kita sudah diajar berdoa. Nah saudara, sebagaimana dengan banyak aktivitas lain yang sering dilakukan, yang rutin dilakukan, yang biasa dilakukan saudara. Doa juga bisa saja atau sering kali kehilangan maknanya. Mungkin kita masih berdoa, saya hitung-hitung mungkin kalau kita biasa berdoa saudara sedikitnya ya tiap hari mungkin kita berdoa 5 kali. 3 kali makan bukan? Ya. Lalu pagi mungkin bangun berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Lalu malam sebelum tidur kita berdoa. Belum ditambah kalau snack pun ikut didoakan saudara. Ya, kita sering berdoa. Tetapi saudara karena seringnya itu kita kehilangan maknanya. Doa menjadi sekedar basa-basi saudara. Doa menjadi sesuatu yang monoton, yang hambar. Tidak kita rasakan maknanya. Tidak ada di sana makna yang kita boleh rasakan seperti seharusnya. Saudara, firman Tuhan jelas sekali mengajarkan supaya kita senantiasa berdoa. Kita diajak untuk terus berdoa. Bahkan dikatakan doa itu adalah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Saudara, doa itu pada dasarnya adalah sarana anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Secara sederhana doa itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Doa itu berbicara dengan kita bercakap-cakap, berkomunikasi, ngobrol dengan Allah. Di dalamnya tentu saja sedikitnya ada 2 hal saudara. Pertama adalah relasi bukan? Dan kedua adalah perjumpaan. Kita bercakap-cakap dengan pribadi yang dengannya kita punya relasi. Tetapi relasi itu bukan hanya sekedar status. Ada perjumpaan di sana. Kita dalam relasi kita dengan Allah, kita berjumpa dengan Dia lalu kita ngobrol. Kita berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Allah kita. Itulah doa. Saudara, dalam hidupnya atau melayani, ketika ia melayani dalam dunia Tuhan Yesus, juga dicatat saudaraku sering berdoa, biasa berdoa. Dia berdoa pagi-pagi. Markus pasal yang pertama mengatakan pagi-pagi Tuhan Yesus sudah menyediakan waktu untuk berdoa.
Kalau saudara membaca Matius pasal 14, setelah ia melayani saudara malam itu, dia menyuruh para muridnya untuk berangkat dulu ke seberang, lalu ia berdoa semalam-malaman. Dia biasa berdoa. Hal itu juga yang diobservasi oleh para murid. Para murid melihat gurunya itu berdoa, walaupun mereka juga sering melihat orang lain berdoa, saudara, karena orang Yahudi itu memang berdoa sebagai salah satu bentuk kesalehan agamanya. Tetapi mereka bisa merasakan Yesus berdoa dengan berbeda. Itu sebabnya tidak heran kalau mereka pernah berkata kepada gurunya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Saudara, sesuatu di sana yang mendorong mereka punya keinginan, punya kerinduan untuk belajar berdoa. Saya harap walaupun doa sering kita lakukan, pagi hari ini kita juga mengatakan hal yang sama, kita mau belajar berdoa, saudara. Mari saya undang kita membaca bersama dari Injil Matius pasal yang ke-6, saudara. Bagian yang mungkin tidak asing bagi kita sekalian, kita mau mencoba membacanya, saudara, untuk melihat atau untuk belajar berdoa. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7. Lagi pula ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara, saya kira dengan singkat, begitu saudara membaca 4 ayat ini, saudara mengerti tema yang dipilihkan gereja bagi kita, bukan? Kita melihat ada kata janganlah, janganlah, janganlah. Doa yang dilarang Alkitab. So dikatakan yang pertama ayat yang kelima, apabila kamu berdoa jangan seperti orang munafik. Mereka itu berdoa untuk dilihat orang. Jangan seperti mereka. Doa tidak demikian. Doa itu komunikasi dengan Allah. Allah melihat hati kita. Orang yang berdoa untuk dilihat orang, untuk dilihat orang lain, menantikan pujian itu. Nah, doa tidak demikian. Doa itu komunikasi kita dengan Allah, itu sebabnya doa itu butuh ketulusan. Ketika kita mengharapkan orang memuji kita karena kita berdoa, kita sudah gak tulus. Memang kita berdoa mungkin dengan mulut kita, dengan gaya kita, dengan gestur kita, tapi hati kita tidak melakukannya karena kita sibuk ingin dilihat orang. Tuhan melihat hati. Tuhan memperhatikan ketulusan. Ini doa yang dilarang Alkitab. Yang kedua, saudaraku, di ayat yang ke-7 dikatakan ada orang yang berdoanya itu bertele-tele dan menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata yang disampaikannya, dengan panjangnya doanya itu, Tuhan lebih tergerak, Tuhan lebih terharu. Dan Tuhan kemudian mengabulkan doanya. Saudara, saya sebut ini doa yang memperalat Tuhan. Doa yang memanipulasi Tuhan. Doa yang mempermainkan Tuhan. Doa yang memaksa Tuhan. Doa yang mencoba untuk mengatur Tuhan. Supaya Tuhan nurut sama saya. Supaya Tuhan ikut mau saya. Saudara, doa ini juga doa yang dilarang Tuhan.
Jikalau doa itu memang seperti dikatakan saudaraku di depan adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa itu harus berdasarkan pengenalan kita akan Allah. Kalau kita kenal dia adalah Allah, tentu kita gak akan mempermainkan dia. Kalau kita kenal dia adalah Allah, tentu kita gak akan memperalat dia. Kalau kita kenal dia adalah Allah, mana mungkin kita memanipulasi, memaksa dia. Siapa kita di hadapannya? Doa yang dilarang Alkitab. Saudara, mari pagi hari ini kita belajar tentang doa. Saya ingin mengajak kita belajar Injil Matius ini saudara dari konteksnya. Sedikitnya ada 2 struktur mungkin yang penting untuk diperhatikan untuk kita memahami bagian ini. Yang pertama saudara adalah ketika kita melihat khotbah di bukit itu. Bagian ini ada di dalam paket pengajaran Yesus yang sering disebut dengan khotbah di bukit. Saudara, Injil Matius menurut sarjana perjanjian baru, saya mengikutinya saudaraku, ada 7 bagian di dalamnya. Dibuka dengan sebuah prolog, diakhiri dengan sebuah epilog, dan di dalamnya itu ada 5 bagian yang masing-masing bagian itu terdiri dari narasi, cerita, dan kemudian dilanjutkan dengan paket pengajaran, ada 5. Matius mencoba menampilkan Tuhan Yesus itu sebagai the new Moses. Musa yang di dalam perjanjian baru yang muncul lagi. Sehingga tidak heran kalau ada 5 bagian di dalamnya saudara. 5 paket. Narasi lalu pengajaran. Masing-masing bagian itu diakhiri dengan satu frase yang berkata saudaraku. Dan itulah setelah Yesus menyelesaikan perkataan-perkataan itu. Ya, lalu saudara bisa membaca di pasal 7 ayat 25-26. Pasal 11 ayat 1. Pasal 13 ayat 53. Pasal 19 ayat 1 dan pasal 26. Itu akhir dari setiap bagian saudara. Sama semua frasenya. Setelah Yesus menyelesaikan perkataannya itu. Nah saudara, khotbah di bukit itu adalah paket pengajaran yang pertama. Jadi ini adalah paket pengajaran Yesus yang pertama di Injil pertama. Saudara, paket pengajaran ini, bagian ini, khotbah di bukit, bagian yang sangat terkenal. Banyak orang telah mengenalnya dan banyak sarjana bahkan menjadikannya studi. Nah, kita melihat ada di sana pengajaran ini. Yang kedua, saudaraku, adalah struktur yang terdapat kalau kita memperhatikan ayat atau pasal 4 ayat 23 dan pasal 9 ayat 35. Di sana saudara 2 ayat ini memiliki kata-kata atau kalimat-kalimat yang sama kalau kita bandingkan. Saya sengaja menulis kata-kata yang sama itu dalam warna coklat, warna hitam saudara, untuk mengajak kita melihat betapa banyaknya kesamaan itu. Kalau ada 2 ayat yang mirip sama persis, ini tentu bukan kebetulan. Para penafsir melihatnya sebagai tanda, ya, pembuka dan penutup. Satu bagian dari pasal 4 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 35 itu adalah satu bagian yang menggambarkan tentang apa yang diceritakan dalam ayat ini. Yaitu pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam pelayanannya ia melakukan mengajar di rumah ibadat, memberitakan kerajaan Allah, lalu ia menyembuhkan penyakit dan kelemahan. Itu yang dilakukan Yesus sepanjang pasal 4, 23 sampai 9, 35 itu. Dan yang menarik adalah sebelum bagian ini, sebelum 4, 23, kita diajak untuk melihat Yesus itu memanggil murid-muridnya yang pertama. Saudara ingat di Danau Galilea itu Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Nah setelah pasal 9, 35 itu, di pasal 10 saudaraku, Yesus itu menetapkan dan mengutus 12 rasul, murid-muridnya, 12 muridnya. Jadi saudaraku, kita bisa melihat ada gambaran di sana tentang pemanggilan murid-murid yang pertama, penetapan dan pengutusan 12 murid itu. Nah saudara, tidak heran kalau kemudian orang mulai melihat, maka bagian dari 4, 23 sampai 9, 35 itu. Khususnya di dalam paket pengajaran yang ada di dalamnya, pasal 5, 6, 7, yang tadi kita sebut sebagai Sermon on the Mount, khotbah di bukit itu, adalah berbicara tentang pemuridan.
Khotbah di bukit adalah sebuah khotbah yang berbicara tentang siapakah murid yang sejati itu. Khotbah pemuridan, saudara. Discipleship sermon. Apalagi kalau saudara membaca dari pasal 5, sudah digambarkan di sana ada dua golongan orang yang hari itu mengikut Yesus. Yang pertama disebut sebagai orang banyak. Mereka itu berbondong-bondong mengikut Yesus. Mereka pingin lihat, mereka pingin dengar, mereka pingin tahu, mereka pingin sembuh, mereka pingin makan. Saudara, mereka itu banyak jumlahnya dari banyak kota berbondong-bondong mengikut Yesus. Kelompok yang pertama. Tapi kalau saudara membaca pasal 5 ayat 1 dan 2, digambarkan saudara selain orang banyak yang berbondong-bondong itu juga ada orang yang lebih sedikit jumlahnya. Mereka itulah yang kemudian disebut sebagai the disciples, murid itu. Nah, saudara, dua kelompok ini selalu ada dalam perjalanan mengikut Yesus sampai hari ini. Kalau kita berbicara soal Kristen, kita berbicara tentang orang-orang yang mengikut Yesus, juga ada dua kelompok ini. Sekelompok jumlahnya besar. Mereka Kristen atau menyebut dirinya Kristen. Tapi mereka Kristen karena mereka pengen lihat, pengen dengar, pengen tahu, pengen sembuh, pengen makan, pengen kaya, pengen macam-macam, saudara. Sekelompok lagi adalah murid yang sejati. Saudara, tidak heran juga kalau di pasal yang ke-7, berulang kali juga Tuhan Yesus menggambarkan tentang dua kelompok ini. Tentang orang banyak di jalan yang besar dan luas menuju kebinasaan. Dan orang yang sedikit di jalan yang sempit katanya. Yang menuju kepada keselamatan. Yesus mengatakan tentang dua kelompok orang yang bijak yang membangun rumahnya di atas batu. Dan orang yang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Yesus mengatakan orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa dengan orang yang hanya berseru-seru, Tuhan, Tuhan katanya. Saudara, dua kelompok orang ini. Dan Yesus ingin menekankan dalam khotbah ini tentang siapa murid yang sejati itu. Yang bukan sekedar mengikut dia. Yang bukan sekedar berseru Tuhan, Tuhan. Yang bukan sekedar menyebut dirinya Kristen. Tetapi yang sungguh-sungguh memiliki kesejatian dalam hidupnya. Nah, menariknya di pasal yang ke-6, saudara. Yesus menggambarkan itu dengan kontras antara murid yang sejati itu dengan orang munafik. 3 kali Yesus berkata, jangan seperti orang munafik. Jangan seperti orang munafik. Jangan seperti orang munafik. Saudara, kalau mau mengerti bagian ini kita perlu membaca pasal 6 ayat yang pertama, saudara. Di sana dikatakan, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Ayat 1 ini semacam judul. Di bawahnya akan digambarkan tentang apa yang dimaksud dengan kewajiban agamamu. Atau kesalehanmu. Hidup keagamaanmu. Dalam bahasa aslinya disebut dikaiosune. Orang Yahudi, saudara, kalau bicara soal hidup keagamaan, kewajiban keagamaan, ada 3 yang biasa dilakukan. Sedekah, doa, puasa. Itulah yang kemudian dijelaskan di dalam 3 bagian itu. Sedekah, memberi sedekah, doa, dan puasa. Nah, di ayat yang pertama itu sudah dikatakan 2 masalah yang tadi di awal saya sebutkan, bukan? Yang pertama ada orang yang melakukan kewajiban keagamaan itu untuk dilihat orang. Dan yang kedua, hidup keagamaan itu dikaitkan dengan upah. Mengharapkan Tuhan, Bapa memberikan upah. Nah, 2 hal inilah yang disorot khususnya di dalam bagian doa itu. 3 kali kalau saudara memperhatikan di dalam bagian itu, saudara, Yesus mengatakan jangan seperti orang munafik. Orang munafik itu bersedekah. Orang munafik itu berdoa. Orang munafik itu berpuasa. Bukan kamu jangan berdoa, kamu jangan puasa, kamu jangan sedekah. No.
Tetapi kamu bersedekah, berdoa, berpuasa, jangan seperti mereka. Nah, dalam 3 hal ini yang menarik adalah doa itu menonjol. Posisinya di tengah, saudara, seakan-akan center. Bahkan ada penafsir yang mengatakan doa di sana, bagian doa ayat 5 sampai ayat 15 itu di dalamnya ada doa Bapa kami. Itu sering disebut sebagai the heart of the Sermon on the Mount. Pusat, center daripada khotbah di bukit. Jumlah ayatnya pun paling banyak. Kalau sedekah itu 3 ayat, puasa 3 ayat. Saudara akan melihat dari ayat 5 sampai ayat 15 itu membahas tentang doa. Di dalamnya ada doa Bapa kami. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bahkan di dalam doa Bapa kami itu, bukan sekedar ada kalimat, jangan seperti orang munafik. Karena 3-tiganya ada ya, sedekah, jangan seperti orang munafik. Jangan seperti orang munafik. Tetapi di dalam bagian doa juga ada pengajaran tentang jangan seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Membuat bagian doa ini menjadi lebih komplit menjelaskannya, saudara. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah secara sederhana itu gambaran tentang orang-orang yang non-Yahudi. Atau biasa dalam bahasa Inggris disebut the Gentiles. Gitu. Orang-orang non-Yahudi. Jangan seperti mereka. Dan di sanalah nanti dibahas tentang upah. Mereka itu berdoa karena merasa dengan doa yang panjang, doa yang banyak kata-katanya Tuhan akan memberikan upah, mengabulkan permintaannya. Nurut sama dia, ikut dengan maunya. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan paket ini. Dan berbicara tentang doa di dalamnya sebagai yang paling menonjol. Mari kita belajar, saudara, tentang doa yang dilarang Alkitab tadi. Saya tadi di awal sudah mengatakan yang pertama, doa yang dilarang Alkitab itu adalah doa yang untuk dilihat orang. Suatu kali ada seorang bapak ya, dia itu mengunjungi anaknya yang bekerja setelah sekolah, bekerja di luar negeri, saudara, di Eropa. Bapak ini mengunjungi anaknya, dia adalah seorang majelis gereja, hari itu mengunjungi anaknya di luar negeri, yang setelah sekolah bekerja di sana. Saudara, kunjungan itu lewatin hari Minggu. Nah, karena dia majelis juga, jadi dia mencari gereja. Walaupun sedang bepergian, bukan? Saudara, dia mencari gereja yang paling dekat dengan pemukiman anaknya itu. Dia dapatin ada satu gereja di sana, jadi dia masuk di situ. Nah, yang menarik adalah diceritakan di gereja itu rupanya ada kebiasaan. Kalau ada orang yang baru, ya, karena pada umumnya yang datang itu orang-orang lama. Kalau ada orang baru akan ditanya, saudara. Dan kemudian kalau dia adalah seorang pemimpin gereja, ya, dia akan dikasih kesempatan untuk memimpin doa. Itu. Wah, ini ada tradisi begitu ya. Nah, saudara, jadi bapak ini ya setelah ikut sampai mau akhir, pendeta gereja itu memimpin terus berkata, Bapak boleh pimpin doa katanya. Saudara, karena dia itu walaupun majelis tapi jarang memimpin doa itu, saudara. Ya. Jadi dia mulai khawatir, ngomong apa ini ya, disuruh memimpin doa. Saudara, dia cari alasan. Terus dia bilang, sorry, I cannot speak English katanya. Dia pikir kalau ngomong gak bisa Inggris, gak apa-apa, gak usah memimpin itu. Tetapi pendetanya ngomong, it's okay, use your language katanya. So ini, I only can speak Mandarin katanya. Pendetanya bilang, it's okay. Mandarin is fine. Wah, dia kaget ya. Dia bingung. Tapi dia terus punya akal, saudara. Dia mulai doa begini. 我们在天上的父 katanya ya. Bapak kami di surga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Dia ngitung sampai 50 kira-kira, saudara. Terus di endingi, 奉耶稣的名, amen katanya ya. Setelah amen itu dia pikir aman, ya. Amen sama aman kan mirip saya. Enggak ada yang tahu katanya. Untung saya kok punya akal ini katanya. Terus pendetanya bilang, oh good, thank you, silakan duduk ya.
Nah saudara, dia gak nyangka adalah waktu selesai ibadah itu, ada seorang bule di sebelah dia, dari tadi di sebelah dia saudara, tepuk-tepuk pundaknya. Ya, bule itu bilang gini, "Gang cai ni suan de hen hao," katanya ya. Kamu hitung bagus katanya ya. Dia pikir karena bule semua tidak ada yang bisa Mandarin itu saudara ya. Tapi hari ini bule les Mandarin juga ya. Jadi bisa. Tiap kali ingat cerita itu ya, saya selalu kepikir banyak orang walaupun tidak mirip gitu ya. Tapi seringkali doa itu coba untuk ya just to in front of people gitu loh. Di hadapan orang. Supaya bisa dilihat orang lah. Nah setelah dikasih Tuhan, dikatakan di bagian awal ini jelas doa yang dilarang itu adalah doa yang untuk dilihat orang. Yesus mengajarkan tentang doa dengan menegur mereka yang disebut Yesus munafik. Jangan berdoa seperti orang munafik. Pertanyaannya saudara, siapa orang munafik itu? Dalam bahasa aslinya munafik itu memakai istilah hypocrites. Yang menjadi landasan kata bahasa Inggris hypocrites. Itu menggambarkan seorang mungkin kalau hari ini itu kayak aktor, pemain sandiwara, saudara. Pada waktu itu memakai kayak topeng begitu. Yang memerankan peran yang bukan dirinya. Itu sebabnya dia pakai topeng kan. Dia memerankan peran itu, seorang aktor. Seorang yang munafik adalah orang yang tidak menampilkan diri yang sesungguhnya, yang apa adanya. Dia seperti seorang aktor yang sedang berperan. Tentu saja kalau ini berbicara tentang hidup keagamaan, kewajiban keagamaan, kesalehan, sedekah, doa, puasa, dia melakukannya, tetapi dia melakukannya bukan karena sungguh-sungguh dengan ketulusan. Dia hanya memerankan perannya, peran saleh, peran beragama. Siapa itu orang munafik, saudara? Kalau berbicara soal hidup keagamaan yang dibicarakan di sini, maka tentu orang munafik itu adalah orang Yahudi sendiri. Yang sering melakukan hidup keagamaan, tapi sebenarnya dalamnya enggak. Bahkan yang lebih serius lagi, Tuhan Yesus sering kali menghubungkan hidup keagamaan orang munafik itu dengan pemimpin agama pada waktu itu. Pemimpin agama Yahudi. Kalau saudara membaca pasal 23 Injil Matius, bahkan 7 kali dihubungkan orang munafik itu dengan ahli Taurat, orang Farisi. Celakalah engkau ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang munafik. Saudara, jangan seperti mereka yang hidupnya itu sering kali menampilkan keagamaan. Tetapi sebenarnya mereka tidak memiliki ketulusan itu. Kita bertanya dalam hal doa, mengapa Yesus menegur orang-orang munafik? Mengapa Yesus mengingatkan para muridnya jangan seperti orang munafik? Ada beberapa clue di sana, saudara. Dikatakan orang munafik itu mereka suka berdoa. Saudara bilang berarti saya bagus dong, tidak seperti orang munafik, saya kurang suka berdoa. Oh bukan itu maksudnya saudara, doa suka berdoa tentu bagus. Bahkan dalam bahasa aslinya itu disebut dia suka mencintai doa itu. Dia gemar berdoa. Dia sering berdoa. Lalu apa lagi saudara? Dikatakan mereka itu suka berdoa, berdiri di rumah ibadat. Oh ini soal berdiri, doa gak boleh berdiri. Duduk doa, berlutut. Oh no. Doa dengan postur tubuh berdiri itu juga biasa dilakukan. Dalam perumpamaan-perumpamaan Tuhan dikatakan orang itu berdiri berdoa. Bukan soal berdiri duduknya. Dikatakan dia berdiri di rumah-rumah ibadat. Nah ini problemnya. Makanya jangan doa di rumah ibadat. Doa ya di rumah sendiri masing-masing. Oh no saudara. Rumah ibadat tentu adalah rumah doa. Bukan sesuatu yang asing orang itu datang ke rumah ibadat untuk berdoa. Terus apa dikatakan lagi saudara? Mereka suka berdoa, berdiri di rumah ibadat berdoa. Dan di tikungan-tikungan jalan. Nah ini mungkin mulai masalah. Ada apa kok doa di tikungan jalan, betul gak? Biasa di tikungan jalan tuh ngapain saudara? Hah? Parkir ya? Tergantung kotanya di tikungan jalan ngapain saudara. Tapi dikatakan di tikungan-tikungan jalan, mereka suka berdoa di sana, berdiri di sana berdoa.
Ini penafsir banyak pro kontra ya. Mereka mengatakan ada kebiasaan itu di orang Yahudi berdoa di pinggir-pinggir jalan, di tikungan-tikungan jalan, atau ada yang mengatakan di jam-jam tertentu memang ada tradisi itu berdoa sengaja di jam itu dia harus berdiri sana berdoa di situ. Pro kontra. Tetapi saudara, yang paling tidak yang kita bisa tangkap adalah yang menghubungkan rumah ibadat dan tikungan jalan itu adalah this is a public space. Banyak orang di sana. Rumah ibadat banyak orang datang. Tikungan jalan banyak orang lalu lalang. Dengan kata lain, orang ini, orang munafik itu suka berdoa di tempat yang banyak orang. Tentu saja Tuhan Yesus bukan bermaksud dia tidak suka dengan doa publik, ya, doa umum. No. Yesus juga berdoa secara umum, secara publik, saudara. Waktu dia memberi makan 5.000 orang, dia berdoa kepada Bapa, mengucap syukur. Waktu yang membangkitkan Lazarus, dia berdoa agar Bapa melakukan mujizat untuk membangkitkan Lazarus. Dia berdoa, saudara, di depan umum. Paulus di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 8 juga mengatakan orang laki-laki itu berdoa di tempat-tempat di mana-mana. Bukan tempatnya masalahnya. Ini bukan soal tempatnya. Tetapi soal motivasinya. Dia berdoa di tempat yang banyak orang supaya dilihat orang. Orang munafik itu ingin dilihat orang. That is the problem. Ibaratnya saudaraku, kalau tadi saya katakan doa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan, maka orang munafik yang berdoa supaya dilihat orang itu bisa ditanya kepada mereka, apakah kamu mau bicara dengan aku? Atau cuma mau supaya terlihat bicara dengan aku? Wah, kayak familiar ya. Kalau orang relasi pacar, kamu memang mau serius bicara dengan aku? Atau cuma mau kelihatan bicara dengan aku? Apa kamu benar-benar mengasihi aku atau cuma pengen kelihatan mengasihi aku? Saudara, kata kelihatan itulah gambaran kemunafikan. Kamu cuma melakukannya supaya kelihatan begitu. You not really want to talk with me. You don't really love me. But you want people see me like that. See you and me have relationship. See you love me. Kemunafikan. Mengapa orang-orang munafik itu mau dilihat orang? Supaya terkesan saleh. Supaya dipuji karena kesalehannya. Mereka bangga dengan hal tersebut. Nah, kalau bicara kemudian upah, saudara, Tuhan Yesus mengatakan ya orang itu sudah mendapat upahnya. Upah yang sementara, yang tidak kekal, yaitu kebanggaan dia dipuji orang. Tadi kamu doanya bagus ya. Kamu kok doanya tadi sangat menggetarkan ya. Dan seterusnya. Lalu Yesus mengkontraskan hal itu dengan doa di tempat yang tersembunyi. Tempat yang khusus. Istilah yang dipakai menggambarkan satu tempat yang terkunci, yang khusus disiapkan untuk itu. Kadang-kadang ada gereja yang mau saklek-saklek mentaati itu, saudara. Kalau sebelum kebaktian, saya diajak ke tempat yang tersembunyi sampai harus naik tangga. Tempatnya sempit, terus kita desek-desekan di sana karena petugas kebaktian banyak. Berdoa di sana. Kalau di sini tadi doanya di situ ya, di atas itu. Jadi cukup lapang ya. Saudara, mungkin Tuhan Yesus sedang mengutip bagian dari firman Tuhan perjanjian lama, misalnya dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayat 20, di sana Yesaya mengatakan, mari bangsaku masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu di belakangmu, bersembunyilah sesaat saja. Ada ajakan untuk berdoa di tempat yang tersembunyi. Atau kisah Elisa di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 33 dikatakan, maksudnya Elisa masuk dan menutup pintu sehingga ia sendirian bersama anak itu, lalu ia berdoa kepada Tuhan. Jadi ada praktek itu memang. Tetapi tadi saya katakan saudaraku, ini bukan soal tempat. Soal motivasi.
Seorang yang mengambil tempat yang sendiri, tujuannya jelas ia mau fokus pada Tuhan. Artinya tidak ada orang lain yang tahu. Ini bukan soal gestur, tapi soal kedalaman hati, soal ketulusan. Tuhan itu melihat hati, bukan? Hari ini ada orang yang kadang punya kebiasaan begini ya. Dia suka berdoa, tetapi dalam doanya ada sharingnya gitu loh. Supaya orang dengar gitu. Terus dia mulai berdoa tentang kebutuhannya. Supaya orang dengar. Tujuannya ya. Terus kemudian dia berkata, puji Tuhan. Tuhan itu menggerakkan orang lain untuk menolong saya. Ya kamu pengumuman gimana nggak menggerakkan? Kamu tadi pengumuman ngomongnya kenceng-kenceng. Orang semua tahu. Ya orang pikir ya supaya dia nggak ngomong-ngomong inilah gitu kan ya. Saudara, kalau kita nggak mau orang tahu, kita menutup kamar, ya gambarannya tempat yang tersembunyi. Kita menyampaikannya hanya kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Saya percaya mungkin ada atau mungkin bahkan banyak orang di sini mengalami itu. Terus saudara benar-benar doa itu terjadi saudara. Oh saudara akan mengatakan nobody knows loh, nggak ada orang yang tahu loh. Saya cuma ngomong sama Tuhan dan nggak bersuara loh saudara ya. Itu pengalaman rohani yang luar biasa bukan? Saudara bilang kok bisa ya? Betul-betul seperti itu. Itulah namanya pengalaman rohani. Lain kalau kita ngomong memang sama orang. Lain kalau kita doa supaya orang lain dengar misalnya. Kita tidak punya pengalaman itu. Tim Keller dalam bukunya tentang doa mengatakan, doa itu adalah mengalami keintiman dan kekaguman bersama dengan Allah. Ada keintiman di sana. Kita mengagumi Allah, kok bisa Tuhan? Hanya kepadamu saja saya bicarakan ini. Dalam hidup saya, pelayanan saudaraku, saya sering mengalami itu. Ketika di tengah pergumulan saya berdoa hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawabnya. Saya tahu persis itu dari Tuhan. Karena saya cuma ngomong sama Tuhan. Saudara, doa tujuannya adalah kita bicara dengan Dia. Supaya relasi kita dengan Dia itu lebih dalam. Mengalami Dia. Dalam keintiman. Dalam kekaguman kita. Luar biasa Tuhan kita itu. Itu sebabnya kita berdoa. Sementara doa yang dilarang Tuhan adalah doa yang perform. Di depan orang. Untuk dikagumi. Paling enggak kita merasa berbagian. Saya bantu Tuhan supaya banyak orang tahu. Saya pengumuman. Dan engkau tidak pernah bertumbuh dalam rohanimu. Yang kedua saudara. Doa yang dilarang Alkitab. Doa yang untuk memperalat Tuhan. Setelah tadi di bagian awal dalam bahasan kita sudah ada menyinggung soal upah ya atau balasan. Nah ini yang menjadi masalah selanjutnya. Ketika mengajar tentang doa, kemudian Yesus menegur, kali ini saudara disebut bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yesus berkata jangan seperti kebiasaan bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara, siapa bangsa yang tidak mengenal Allah? Tadi saya mengatakan singkatnya saudara ini adalah the Gentiles. Orang-orang non-Yahudi. Mereka disebut tidak mengenal Allah. Sebenarnya dalam Injil Matius seringkali murid yang sejati juga dibandingkan dengan orang yang tidak mengenal Allah. Dengan Gentile. Misalnya, kalau sudah membaca pasal 5 ayat 47. Ketika Yesus berbicara soal kasihilah musuhmu. Yesus berkata, kalau kamu cuma mengasihi temanmu. Kalau kamu hanya menyapa sahabatmu. Itu juga dilakukan oleh orang-orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu gak boleh cuman begitu. Pasal 6 saudaraku misalnya tentang kekhawatiran. Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu khawatir dengan banyak hal yang duniawi. Makanan, pakaian. Itu juga dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu tidak sama. Kamu tidak demikian.
Kamu garam dan terang dunia. Saudara, mengapa Yesus menegur orang yang tidak mengenal Allah di dalam konteks doa ini? Di sana dikatakan mereka itu bertele-tele. Saudara, apa masalahnya tele-tele ini, saudara ya? Apakah doa gak boleh panjang-panjang? Saudara, kadang Tuhan Yesus berdoa panjang loh, saudara. Ya. Tadi katakan doa semalam-malaman. Kalau saudara membaca Yohanes pasal 17, doa Tuhan Yesus juga panjang di sana. Tuhan Yesus suka berdoa dan kadang doanya panjang. Orang bilang doa yang bertele-tele itu doa yang diulang-ulang ngomongnya. Kalau saudara membaca doa Yesus di Getsemani, Injil itu mencatat dia mendoakan doa yang sama 3 kali. Jadi ini bukan soal bentuk doanya. Atau ada orang mengatakan ini artinya doa itu gak boleh dijadikan kayak satu formula. Ya. Saudara, waktu murid-murid berkata, ajarlah kami berdoa, Yesus memberikan doa Bapa kami. Ada formulanya di Injil Matius, Injil Lukas. Sejarah gereja punya tradisi mendoakan doa Bapa kami itu. Sekali lagi, ini bukan soal bentuk doanya. Kalau gitu apanya dong? Ya. Nah, saudara, kemudian Yesus melanjutkan, mereka menyangka, mereka bertele-tele itu karena mereka menyangka kata-kata doanya itu kalau panjang, kalau banyak akan dikabulkan. Sekali lagi saudara, ini bicara soal motivasi. Ini bukan bicara soal bentuk doa tapi motivasinya. Bukan soal doa itu gak boleh panjang, harus to the point. Oke, good, doa to the point, bagus. Kadang-kadang dalam pergumulan kita kadang-kadang berdoa kepada Tuhan, kita menyampaikan isi hati kita, kita ulangi lagi. Tentu saja kita maksudnya bukan setelah doa cukup panjang kita, oh tadi ini sudah, sorry Tuhan, ralat, yang ini sudah. No, kita ngomong apa adanya bukan. Tapi masalah motivasi. Mereka berteori, mereka mengira, mereka berteori. Kalau aku doa panjang, kalau aku panjang kata-katanya, kalau aku banyak kata-katanya, aku bisa memperalat Tuhan. Aku bisa paksa dia. Aku bisa atur dia. Aku bisa manipulasi dia. Ya kadang-kadang gak keluar kalimat itu, tetapi itu maksudnya. Aku bisa bikin Tuhan itu terharu. Luar biasa ya, dia ya doanya panjang ya. Ya udahlah, dijawablah. Atau terganggu daripada dengerin dia doa lagi yang sama terus. Ya udah dikabulin lah. Saudara, orang-orang ini entah dia mau merayu Allah atau mau mengganggu Allah, sama. Mereka tidak kenal Allah. Allah tentu saja bukan Allah yang gampang dirayu. Kalau panjang kata-katanya berarti lebih bagus. No, dia lihat hatinya. Dia tentu bukan Allah yang gampang terganggu. Saudara, bangsa Israel itu berapa sering mengganggu Allah dalam kebebalannya, dalam ketegar tengkukannya. Dia panjang sabar. Mereka tidak kenal Allah. Itu sebabnya mereka memperalat Allah, mempermainkan Allah, memanipulasi Allah. By the way, kadang ada yang menyampaikan doa itu pakai sistem push. Katanya singkatannya pray until something happen. Bagus gak? Push. Kayak pintu itu, push. Pray until something happen. Seringkali ini maksudnya kita paksa Tuhan. Kita goyangkan tangan Tuhan. Kita bikin Tuhan nurut kita. Be careful saudara. Pray until something happen itu happen according to who? Secara umum, makanya disebut orang yang tidak mengenal Allah. Maksudnya umum saudara. Manusia itu pada dasarnya tidak kenal Allah bukan? Hanya umat pilihan yang dipilih Tuhan bukan? Orang itu punya konsep tentang Allah. Dia itu baik kalau dijadikan Tuhan kita dengan 2 syarat. Satu, dia harus sakti. Betul gak? Kalau Tuhan tidak sakti, bocah itu. Lah kita ngapain doa? Dia gak sakti. Belum tentu dia bisa. Dia harus sakti. Mandraguna kalau perlu.
2, ini 2 harus sama-sama ya. 2, dia harus nurut sama saya. Kalau dia sakti tapi gak nurut, bocah juga tuh. Dia sakti, tapi kita minta-minta dia gak nurut. Buat apa? 2 syarat ini, itu lampu Aladin itu saudara, tahu gak? Lampu Aladin itu jinnya sakti, minta apa saja. Ya. Tapi jin itu panggil Aladin master, Tuhan, nurut. Itu konsep orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apa bedanya sama Bush? Banyak orang menyebut diri Kristen pengen punya Tuhan yang kayak gitu. Tuhanku sakti. Dan puji Tuhan, dia nurut sama saya. Saya minta apa saja dia kasih. Saudara, praktik doa seperti itu sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Karena doa yang benar itu doa yang dilandasi dengan pengenalan. Kita berdoa karena kita kenal Allah kita. Kita berdoa karena kita tahu dia adalah satu-satunya yang sanggup. Itu sebabnya aku hanya mau berdoa kepadanya. Aku berdoa kepadanya karena aku tahu dia maha kasih. Bahkan dia telah menyerahkan anaknya yang tunggal. Diberikannya kepada kita. Mana mungkin dia tidak memberikan yang terbaik. Itu sebabnya I pray. Because I know him. Yesus memberikan 2 perumpamaan tentang doa dalam Injil Lukas. Yang pertama tentang sahabat yang mengenal sahabatnya. Sehingga dia malam-malam minta roti di sana. Kenapa? Karena dia kenal sahabatnya itu punya roti. Ini bukan gambling, dia punya apa enggak tahu. Dia tahu punya. Dan dia tahu sahabatnya enggak mungkin menolak dia. That's why dia melakukan sesuatu yang radikal. Tengah malam, gedor-gedor minta roti. Because he know well his friend. Yesus berkata seperti seorang janda yang datang terus kepada hakim itu. Hakim yang lalim, kata Yesus. Kenapa? Karena dia tahu cuma hakim yang bisa tolong dia. Kalau ada hakim lain dia gak akan datang terus. Cuma dia yang bisa. Dan Yesus bukan sedang membandingkan dirinya dengan hakim itu. Yesus sedang mengkontraskan, dia berkata hakim itu lalim. Tetapi Bapamu yang di surga, kalau kamu kenal dia. Dia tidak mungkin menahan-nahan, berlambat-lambat tidak menolongmu. Kenal dia, sehingga engkau suka berdoa. Engkau tahu dalam doamu itu dia will comfort you, will strengthen you. Mungkin jawabannya itu berbeda dengan yang kau minta. Tapi ketika engkau berdoa, dia bilang kepadamu, I know better. I want to give you more than what you ask. I know better than what you act, what you expect. Doa yang benar itu didasari dengan pengenalan. Yang kedua yang menarik saudara, di ujung sana Yesus berkata, karena Bapamu di surga tahu yang kau butuhkan sebelum kamu meminta. Nah ini sering orang tanya, lah kalau sudah tahu ngapain saya doa? Betul gak saudara ya? Kalau Bapak sudah tahu ngapain kita berdoa? Saudara, karena doa itu memang bukan melis mendaftar apa yang kita minta, apa yang kita mau. Doa itu bukan memberitahu Tuhan apa yang kita perlukan. No, He knows. Doa itu Yesus berkata di ayat yang ke-9, ayat setelahnya. Begitu lanjutannya saudara. Kalau kamu berdoa, doalah Bapa kami di surga. Artinya doa itu bukan kasih tahu Tuhan. Doa itu bukan performance kita yang kemudian dinilai Tuhan. Kalau performance-nya good, okay, I will follow you. I will give what you ask. No. Doa itu basicnya, dasarnya adalah karena kita itu anaknya. Ketika engkau berdoa, doalah Bapa. Bapa. Karena engkau anaknya. Engkau suka ngomong dengan dia. Engkau menyampaikan isi hatimu. Bukan karena dia gak tahu. Saudara, anak saya
menceritakan kepada saya apa yang menjadi kebutuhannya. Bukan saya yang tidak tahu, tapi saya seringkali memang tidak tahu, karena saya manusia bukan. Tapi Tuhan Maha tahu. Saya senang dia datang cerita. Aku tadi mengalami ini itu, aku perlu ini itu. Saudara, komunikasi itu loh. We come to God in prayer because we know Him. And because we are His children. Karena Tuhan sudah mengubah status kita. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan disebut anak-anak Allah. That's why we pray. Kita senang berdoa. Kita anaknya, kita pengen ketemu dia. Kita ceritakan segala yang menjadi kerinduan kita, keinginan kita. Dan kita tahu bukan karena performan kita. Bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Yesus sudah lakukan. Dia sudah mati di kayu salib menebus saudara dan saya. Sehingga kita boleh disebut anak-anak Allah. Itu sebabnya kita berdoa. So, doa yang dilarang Alkitab adalah doa yang perform di depan orang lain. Doa yang dilarang Alkitab adalah doa yang perform, mengutamakan perform di hadapan Allah. Dan mengira Tuhan akan menjawab sesuai performan kita. Tapi Yesus mengajarkan doa yang benar. Adalah doa yang berdasarkan anugerah Allah. Sehingga kita boleh mengenal Allah yang benar. Sehingga kita boleh disebut anak-anaknya. Dan itu sebabnya kita berdoa. Wahai anak-anak Allah. Mari kita temukan lagi keindahan doa itu. Mari kita nikmati doa bersama dengan Tuhan itu. Karena di sanalah kekuatan kita. Karena di sanalah pertolongannya nyata. Pengalaman bersama dengan Dia. Maukah saudara? Maukah saudara? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Ini sungguh adalah anugerah. Kami tidak layak, tapi kami boleh dilayakkan. Ajar kami berdoa seperti yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Jemaat bisa memberikan persembahan secara tunai melalui amplop yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan setelah selesai ibadah, maupun secara non-tunai melalui transfer ke rekening yang tertera di layar maupun yang terdapat di balik amplop persembahan. Dan sambil kita mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Shalom, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REX, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Terima kasih untuk dukungan doa dan dana dari Anda. Saat ini telah lunas biaya untuk pembangunan pagar tembok, lokasi SD, dan mes guru. Mari dukung dalam doa dan dana. Saat ini masih diperlukan beasiswa untuk 5 calon guru yang akan melayani di Sekolah Kristen Exodus Sorong. Bagi Anda yang rindu berpartisipasi dalam proyek ini, silakan dapat menghubungi Ibu Venisa. Halo rekan-rekan, kenalin, saya Randy Jemaat REX. Sebagai orang Kristen, kita semua sering kesulitan dalam hal mengabarkan Injil kepada orang lain. Kita tidak tahu start dari mana, how to-nya, bahkan lebih parah kita tidak tahu why-nya. Akhirnya, kita maju mundur dalam hal mengabarkan Injil
atau tidak melakukan sama sekali. Fokus kita kembali cari duit seperti biasa. Sama dengan saya. Saya di awal menerima Yesus juga seperti itu. Di gereja Rek saya banyak belajar tentang Injil dan aplikasinya. Tahun lalu saya juga mengikuti pelatihan pekabaran Injil pribadi. Saya mendapat materinya, ada simulasi juga bersama rekan-rekan di sana. Selanjutnya ada grup kecil yang kita bisa mempraktekkan apa yang kita sudah pelajari di kehidupan kita sehari-hari. Bisa dapat feedback dan saling support di sana. Setelah ikut pelatihan, mungkin khawatir dan gugup masih ada sedikit. Tapi yang pasti ada progres dari hari ke hari. Dan yang terutama, saya melakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Akhir kata, Jesus died for you in public. Don't live for Him in private. God bless you all. See you. Bagi jemaat yang telah menyelesaikan DG1, mari ikuti pelatihan penginjilan pribadi bersama Pendeta Yakub dan tim pada 10-12 April 2025. Daftar sekarang di link berikut ini. Mari memperingati pengorbanan Kristus dalam ibadah Jumat Agung 18 April di Rek Hub Galaxy Mall 3 lantai 3. KU1 jam 10.30 tersedia aktivitas anak. KU2 jam 1 siang dengan dilaksanakan baptisan dan CD. Mari bersama mengikuti doa puasa Prapaskah 14-17 April pukul 5:30 hingga 8 malam di Rek Nginden. Mari daftarkan diri Anda di link berikut ini. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan Bapak Ibu. Yang pertama adalah terima kasih untuk Pak Irwan ya yang sudah melayani. Nanti masih ada KU3 ya Pak ya. Ya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, ada hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah MSK hari ini diliburkan sementara. Jadi Bapak Ibu yang biasanya mengikuti MSK onsite hari ini sementara diliburkan. Kenapa libur? Karena memang ada beberapa jemaat yang sedang menikmati long weekend ya. Jadi mereka memang tidak bisa. Jadi sementara kita cari kesepakatan untuk diliburkan sementara. Nanti akan dimulai lagi pada tanggal 6 bulan April, jadi minggu yang akan datang akan kembali lagi seperti biasanya. Lalu yang berikutnya adalah mengenai pelatihan penginjilan pribadi. Ini diperuntukkan bagi yang sudah menyelesaikan DG1. Jadi ini adalah sarana anugerah untuk kita bisa belajar bersama-sama yang sudah menyelesaikan DG1. Dan ini dilaksanakan tanggal 10 sampai 12. Tapi yang tanggal 10 dan 11 itu secara online ya via Zoom mulai pukul 6 sore. Jadi kita memilih waktu sore hari pukul 6 sekiranya ini sudah longgar semua ya dan ini juga melalui Zoom jadi mempermudah kita. Nanti baru yang onsite tanggal 12 April pukul 9. Kalau tidak salah ini hari Sabtu, betul ya? Jadi ini hari Sabtu. Lalu yang berikutnya adalah mengenai ibadah Jumat Agung Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama merayakan ibadah Jumat Agung itu di Rek Hub GM dan ada 2 kali ibadah pukul 10.30 dan pukul 1 siang. Untuk yang 10.30 itu ada aktivitas anak sekolah minggu. Lalu yang pukul 1 atau yang ibadah kedua itu akan dilaksanakan baptisan dan CD. Bapak Ibu yang memiliki anak kecil ataupun yang dulu pernah baptis anak, nah bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti baptisan dan CD. Jadi nanti bisa mendaftarkan kepada admin gereja terlebih dahulu ya. Lalu yang berikutnya kita akan mengadakan rangkaian Prapaskah Bapak Ibu.
Jadi nanti kita akan ada kegiatan doa puasa bersama, doa puasa Prapaskah REK Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 17 April. Pukul 17.30, betul ya? Pukul 17.30 sampai pukul 20 dan kegiatan ini akan dilaksanakan di tempat ini diawali dengan makan malam bersama atau buka puasa bersama begitu. Oleh sebab itu untuk acara doa puasa Prapaskah ini Bapak Ibu wajib mendaftarkan diri supaya nanti panitia mempersiapkan untuk keperluan yang dibutuhkan ya untuk makan malamnya. Jangan sampai tidak ada yang kebagian buka puasa gitu ya, nanti bisa pingsan karena sudah puasa enggak buka lagi ya. Jadi silakan mendaftar, nanti kita akan ikuti bersama-sama. Jadi ini juga gabungan Bapak Ibu ya, bukan hanya dari Nginden tetapi dari rek-rek yang lain nanti akan bersama-sama mengikuti doa puasa Prapaskah di tempat ini. Silakan mendaftar di link yang sudah disediakan. Lalu yang berikutnya adalah kegiatan Paskah atau perayaan Paskah Sekolah Minggu REK Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 19 April 2025. Ini hari Sabtu, nanti dilaksanakan di REK Hub GM3 pukul 10:30 siang dan ini juga wajib daftar. Jadi Bapak Ibu yang akan menghantarkan anak-anaknya, cucu-cucunya terlebih dahulu harus mendaftarkan mereka, mendaftarkan anak-anak ini. Jadi ini juga nanti akan ada kegiatan, akan disediakan makan siang dan lain sebagainya supaya panitia tidak kebingungan. Nah silakan didaftarkan terlebih dulu anak-anak maupun cucu yang akan mengikuti acara ini ya. Lalu yang berikutnya ini adalah kegiatan menjelang Prapaskah, ada Race to Easter Celebration. Nah ini dilaksanakan di REK Nginden, Bapak Ibu bisa melihat tanggal 13 April dan tanggal 20 April ada kegiatan, ada permainan ya, ada tebak lagu dan tebak tokoh Alkitab dilaksanakan di sini. Kalau ini untuk Nginden ya dilaksanakan di lantai 2. Lalu yang berikutnya yang terakhir adalah layanan check up laboratorium dasar. Nah ini bekerja sama dengan STT Amadius, Laboratorium Klinik Kedung Doro dan Diakonia REK Lokal Nginden. Bapak Ibu bisa mengikuti dengan paket yang sudah tercantum di sini dan sepertinya ini juga sudah diumumkan di grup-grup WA ya. Jadi sudah ada link pendaftarannya dan metode kali ini adalah silakan Bapak Ibu mendaftar. Nanti Bapak Ibu akan dihubungi oleh admin. Dan jikalau sudah menyelesaikan pembayarannya, Bapak Ibu akan mendapatkan kartu yang bisa digunakan untuk datang langsung ke klinik selama periode tanggal 1 sampai tanggal 30 April. Jadi Bapak Ibu bisa datang kapan saja antara tanggal 1 sampai tanggal 30 April di jam kerja klinik yang ada di sini ya. Alamatnya sudah ada di Dharma Husada Utara nomor 12. Nah itu saja yang ingin saya tegaskan sebelum kita berdoa bersama-sama. Apakah ada yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini bisa angkat tangan sebentar. Jikalau ada, jikalau tidak ada, mari kita berdoa bersama-sama. Saya mengundang bangkit berdiri. Kita menyerahkan untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan dan kita juga berdoa untuk camp gap yang nanti sore akan dimulai. Saudara-saudara kita yang akan berangkat pada hari ini, Tuhan yang akan menolong dan memberkati. Lalu juga kita berdoa untuk momen Idul Fitri yang pada saat ini atau besok akan dilaksanakan. Biarlah Indonesia juga tetap kondusif, semuanya berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau disukakan dengan ucapan syukur kami ini. Tuhan yang akan memberkati anak-anak-Mu yang mengumpulkan dan juga yang mengelola. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang pada saat ini akan berangkat mengikuti camp gap. Engkau yang akan menolong persiapan yang sudah mereka kerjakan.
para pembicara, Tuhan berkati, Tuhan pakai mereka, Tuhan yang akan menolong mereka sehingga setiap sesi yang akan diikuti, anak-anak Tuhan diberkati, mereka dipulihkan, mereka semakin mengenal diri mereka, semakin mengenal Tuhan yang begitu mengasihi mereka. Tuhan berkati perjalanan, Tuhan berkati selama acara di Bukit Doa Immanuel, Tuhan yang akan memimpin. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan pada saat ini bangsa negara kami yang esok hari saudara-saudara kami akan merayakan Idul Fitri. Kami berdoa biarlah acara boleh berjalan dengan baik, bangsa ini juga tetap aman, tidak ada gejolak, tidak ada satu peristiwa yang membuat bangsa ini gaduh. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka, Engkau juga yang akan menolong. Dan tidak lupa kami juga berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami seiman, orang-orang yang terkena bencana gempa di Myanmar maupun di Thailand beberapa waktu yang lalu. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan, bila Engkau yang akan menolong, Tuhan memberkati pemerintah di dalam memberikan bantuan, mengevakuasi, memberikan pemulihan bagi korban bencana gempa ini. Tuhan yang akan menolong secara khusus anak-anak-Mu yang mengalami atau yang menjadi korban gempa ini. Tuhan terima kasih. Inilah doa dan seruan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri, kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu, Tuhan Yesus Kristus yang akan terus bertahta di dalam hatimu, yang akan memberikan damai sejahtera. Allah Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hatimu juga akan menolongmu, memimpinmu setiap langkah hidupmu, memberikan engkau hikmat, kekuatan dan penghiburan. Biarlah segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya.